Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kepada al-ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disebutkan tadi bahwasannya al-asl yang harusnya duduk di hadapan antum semua untuk mengisi kajian ceramah ini adalah Ustadz Al-Fadil Abu Fadil Fauzan hafidhahullah ta'ala. Akan tetapi berhubung beliau ada udzur, sehingga beliau berhalangan untuk datang ke tempat ini, maka beliau mewakilkan ana sebagai muridnya untuk sama-sama mengambil faidah, untuk sama-sama tafaqquh fid din, untuk sama-sama kita mendapatkan manfaat apa yang nanti akan disampaikan insyaallah taala. Kemudian ayyuhal ikhwah, bahwasannya patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmatul ilm wa nikmatul Islam wa nikmatul iman wa nikmatut tamassuk bil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Banyak di antara umat manusia, banyak di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan dari kenikmatan ini. Banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan ini. Banyak di antara mereka yang tidak merasakan, bahkan terusir dari kenikmatan ini, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat at-tamassuk bil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kita bertemu dengan bulan yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Masih kita di pertengahan bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala penuhi dengan keberkahan. Ini maka patut bagi kita untuk kita syukuri. Kemudian di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sering dilupakan dan sering dilalaikan oleh kebanyakan umat manusia. Banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya ada dua kenikmatan yang kebanyakan umat manusia ini melupakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang kebanyakan umat manusia, kebanyakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala melalaikan dua kenikmatan ini. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Kemudian yang kedua adalah al-farah, nikmat waktu luang.
Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan atau menyebutkan lafaz magbunun, ya. Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Bahwasanya lafaz magbun ini adalah kata yang sering digunakan untuk tijarah, ya, untuk jual beli. Naam. Dan maknanya adalah khosarah. Naam. Jadi diumpamakan bahwasanya orang yang melalaikan dua kenikmatan ini dia dalam kerugian. Naam. Kenikmatan sehat dan kenikmatan apa? Waktu luang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz magbun yang biasanya lafaz magbun tersebut digunakan untuk lafaz tijarah, ya, jual beli. Naam. Jadi kalau seandainya ada seorang pedagang, dia membeli suatu barang dengan harga yang mahal, kemudian dijual lagi dengan harga yang murah, atau dijual lagi dengan harga yang tidak sesuai dengan harga jualnya. Naam. Itu penggunaan lafaz magbun. Naam. Maka diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang lupa dari dua kenikmatan ini, nikmatus sihah dan nikmatul farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, dia seolah-olah menganggap kesehatan itu adalah sesuatu yang murah, ya. Dia menganggap waktu luang yang dia miliki adalah sesuatu yang murah. Naam. Padahal kesehatan itu agla, ya, sesuatu yang sangat mahal. Begitu pula waktu luang ini merupakan sesuatu yang sangat mahal. Nah, maka ayyuhal ikhwah, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua kenikmatan ini, maka hendaklah kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bicara tentang masalah kesehatan, ya. Bicara tentang masalah kesehatan, banyak di antara ulama-ulama kita yang telah menjelaskan, ya, at-tib, ya, bagaimana pengobatan, bagaimana asy-syifa, bagaimana cara untuk memperoleh kesehatan tersebut. Naam. Maka di antaranya suatu karya yang telah ditulis Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, naam, beliau menjelaskan secara detail, menjelaskan secara terperinci bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya, naam, supaya umatnya itu memperoleh kesehatan tersebut. Nah, supaya umatnya memperoleh kesehatan tersebut, yang dengan kesehatan tersebut, ya, umat manusia atau umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa untuk melakukan ibadah, bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mendatangkan manfaat baginya. Nah, maka di dalam kitab tersebut, ya, di dalam kitab Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan, ya, menjelaskan tentang asal suatu penyakit. Di awal kitab beliau menyebutkan anwa'ul marad, ya, beliau menyebutkan tentang macam-macam penyakit. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan bahwasanya al-marad, ya, secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah maradul abdan, ya, maradul abdan, kemudian yang kedua adalah maradul qulub, ya. Yang pertama adalah penyakit-penyakit yang ada di badan manusia, kemudian yang kedua adalah penyakit-penyakit yang ada di hati-hati manusia. Nah, dan dua macam penyakit ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya di dalam surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang maradul qulub atau penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya dalam awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bahwasanya orang-orang munafik tersebut di hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan bagi mereka penyakit yang ada di dalam hatinya. Nah, maka berkata Al-Imam Mujahid menjelaskan tafsir dari ayat tersebut bahwasanya penyakit ini yang disebutkan di dalam ayat ini, Imam Mujahid menyebutkan maradus syak war raib, penyakit keraguan-raguan, penyakit syak dan raib. Naam. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang berkaitan masih tentang penyakit hati. Naam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, ya, wahai istri-istri Nabi, bahwasanya kalian itu tidak seperti wanita-wanita yang lain. Naam. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul. Ya, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala takhdha'na bil qaul, maka janganlah kalian berlemah lembut di dalam mengucapkan, di dalam apa? Bertutur kata. Naam, fayatma'alladzi fi qalbihi marad, maka akan timbul sesuatu bagi orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Naam. Maka di dalam ayat ini Al-Imamul Mujahid menyebutkan bahwasanya al-marad di dalam ayat ini yaitu maradus syahwatil lizina, ya, yaitu marad penyakit di dalam hati sehingga timbul syahwat untuk melakukan zina. Nah, maka dari dua ayat ini ya ulama menjelaskan bahwasanya penyakit-penyakit yang ada di dalam hati itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Maradu as-subhah wasyak warraib, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi. Nah, ini macam penyakit hati yang pertama. Kemudian macam penyakit hati yang kedua adalah maradus syahwat. Nah, maradus syahwat ini macam penyakit hati yang kedua. Baik. Kemudian Al-Imam, ya, Al-Imam Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha, ya, beliau menyebutkan bahwasannya, ya, hati-hati manusia itu sama seperti badan, ya. Ketika badan manusia sakit matanya misalnya, orang tersebut tidak akan bisa melihat sesuatu, orang tersebut tidak akan bisa melihat sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Begitu pula apabila hati seseorang yang sakit, nah, maka orang tersebut tidak akan bisa melihat kebenaran bahwasannya itu sebagai kebenaran. Atau bahkan melihat sebaliknya, kebenaran yang datang ditujukan kepada mereka seolah-olah itu adalah sebagai musuh dari atau lawan dari kebenaran. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi bahwasannya apabila seseorang itu badannya sakit, misalnya dia tidak bisa merasakan makanan-makanan yang manis, ya, atau makanan-makanan yang manis justru dirasakan oleh lidahnya sebagai makanan yang pahit. Nah, begitu pula hati manusia, ya, begitu pula hati manusia. Kalau seandainya sakit hatinya, terkadang nasihat-nasihat yang harusnya manis ketika sampai di hatinya, justru dia tolak. Dia merasakan pahit di dalam ketika menerima nasihat tersebut. Nah, kemudian bahwasanya ketika badan seseorang sakit, terkadang seseorang tersebut merasa lemah, ya, tidak mampu untuk melakukan aktivitas, tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu untuk melakukan ini dan itu. Nah, maka disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah begitu pula hati, ya. Ketika hati seseorang sakit, ya, dia merasa lemah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tidak mampu untuk melakukan sholawatul khams, tidak mampu untuk mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan baginya. Nah, ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha. Nah, demikian pula apabila badan seseorang sakit, ya, tentunya dia terkadang menginginkan makanan-makanan yang justru memadaratkan bagi dirinya. Nah, begitu pula apabila hati seseorang sakit, ya, begitu pula apabila hati seseorang sakit, terkadang dia menginginkan sesuatu yang justru memadaratkan bagi dirinya, bagi hatinya. Nah, dia menginginkan melakukan suatu amalan tujuannya untuk dipuji oleh manusia. Dia melakukan suatu amalan bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan suatu amalan bersedekah misalnya, nah, supaya dipuji, supaya disanjung, supaya mendapatkan kedudukan di mata manusia. Nah, ini adalah kondisi hati manusia. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, ya, kepada jasad-jasad yang kita miliki, tampankah kita, kuatkah kita. Naam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kita dan amalan-amalan kita.
di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada umatnya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, dan tidak melihat kepada tampankah kalian atau jelekkah kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati yang ada di dalam dada kita dan melihat amalan-amalan kita. Naam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwasannya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, alla wahyal qalb. Ya, bahwasannya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila baik segumpal daging ini, maka akan baik pula seluruh amalannya, seluruh tubuhnya. Dan apabila rusak dan jelek berpenyakit segumpal daging ini, maka akan berpenyakit pula seluruh tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan alla wahyal qalb, yaitu hati yang ada di dalam diri manusia. Nah, maka di hari kiamat nanti, ya, kelak bahwasanya setelah manusia meninggal dan ditegakkan kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya hari tersebut tidak bermanfaat pada hari tersebut, ya, al-amwal, harta-harta manusia ataupun anak-anak mereka. Naam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Nah, selamat dari apa? Selamat dari dua penyakit ini tadi. Yang pertama adalah selamat dari syubhat, kemudian yang kedua selamat dari asyahwat. Nah, maka ayyuhal ikhwah, ya, penting bagi seorang mukmin, terkhususnya bagi ahlu sunnah, hendaklah dia mengoreksi hati-hati mereka. Hendaklah kita mengoreksi, ya, apakah hati kita ini berpenyakit atau ada penyakitkah di dalam hati kita ini. Nah, ataukah hati kita ini justru menjadi hati yang telah mati, yang tidak merasakan sakitnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hati kita ini termasuk hati-hati yang sehat, hati-hati yang bersinar, hati-hati yang membawakan kedamaian kepada pemiliknya. Naam. Maka al-ulama, ya, menjelaskan, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini bahwasannya salahul qulub, ya, baiknya hati seseorang, ya, baiknya hati seorang hamba itu tidak akan bisa baik kecuali apabila dia menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengenal fatiriha, dia mengenal penciptanya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengerti nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, maka banyak di antara ulama yang menjelaskan bagaimana, ya, obat, ya, supaya hati-hati kita itu menjadi hati-hati yang salim, yang nantinya datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat dari penyakit. Naam. Barang siapa yang mengetahui cara tersebut, kemudian dia mengamalkannya, pastilah hatinya akan selamat dari dua penyakit ini. Naam. Di antaranya yang pertama yang menjadi asbab salahul qulub, yaitu al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama yang menjadi sebab untuk baiknya hati seseorang, yaitu ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam melakukan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Nah, dan kalau kita melihat, ya, sirah perjalanan ulama kita, sirah perjalanan salafun saleh, maka kita dapati, ya, contoh keikhlasan yang mereka amalkan. Nah, suatu saat Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau menjelaskan suatu permasalahan fiqhiyah di hadapan murid-murid beliau. Ya, dijelaskanlah permasalahan tersebut secara terperinci, dijelaskan secara gamblang bagaimana pendapat dan aqwalul ulama. Naam.
ada satu muridnya yang datang di tempat tersebut. Nah, kemudian pada suatu hari dibahaslah permasalahan tadi. Akan tetapi di depan ulama-ulama madhab, ya, di depan arbabul madahib, di depan ulama-ulama madhab. Nah, kemudian salah satu muridnya tadi mengamati Al-Imam Ibnu Rajab, ya. Ulama-ulama madhab berkata pendapatnya tentang permasalahan tadi. Yang lain menjelaskan tentang pendapatnya. Yang lain mengutarakan tentang pendapatnya. Akan tetapi Al-Imam Ibnu Rajab, beliau tidak mengucapkan satu patah kata pun. Nah, sampai perdebatan tersebut selesai, barulah sang murid tadi bertanya kepada Al-Imam Ibnu Rajab dan berkata kepada Al-Imam, "Ya Imam, dulu kamu menjelaskan permasalahan tadi secara terperinci. Kamu menjelaskan permasalahan tadi secara gamblang. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, ya, kenapa engkau tidak mengucapkan satu patah kata pun?" Maka dijawab oleh Al-Imam, ya, Ibnu Rajab menyatakan bahwasannya, "Inni ma wajadtu ikhlasan fi qalbi." Ya, aku tidak mendapatkan keikhlasan yang ada di dalam hatiku untuk aku utarakan permasalahan tersebut. Ya, tentunya beda seseorang ketika menyampaikan suatu permasalahan di depan murid-muridnya, ya, dengan mengutarakan permasalahan tersebut di depan banyak para ulama, ya, arbabul madahib datang ke situ semuanya. Nah, maka ketika Al-Imam tidak mendapatkan keikhlasan di dalam hatinya, maka beliau tidak mengucapkan satu patah kata pun. Beliau lebih memilih diam, ya. Nah, inilah contoh suri toladan dari ulama-ulama kita, ya. Beliau tidak berkata kecuali apabila di hatinya ada keikhlasan. Beliau tidak melakukan perbuatan kecuali apabila di hatinya ada keikhlasan. Nah, maka keikhlasan inilah yang menjadi barometer apakah hati kita itu termasuk hati-hati yang sehat ataukah hati-hati yang berpenyakit. Nah, bagaimana? Ya, apabila kita melakukan suatu amalan, ya, kita melakukan suatu amalan. Nah, kemudian ada sedikit terbesik di dalam hati kita, ya, timbul untuk perasaan ingin dipuji, timbul perasaan ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia, ya, timbul ingin mendapatkan balasan-balasan dunia. Nah, ini pertanda bahwasannya hati kita itu sakit, ya. Ini suatu pertanda bahwasannya ada penyakit di dalam hati kita. Nah, ini suatu ciri, ya, bahwasannya di hati kita itu ada marad. Nah, maka hati yang selamat, ya, hati yang selamat yaitu hati yang senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amalan, di dalam melakukan perbuatan, baik itu perkataan ataupun amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Nah, ini yang pertama yang menjadi asbab salahul qulub, yang menjadi sebab baiknya hati. Nah, kemudian sebab yang kedua, ya, sebab yang kedua sebagaimana dijelaskan oleh ulama, ya, di antaranya adalah tilawatul Quran, ya. Ciri bahwasanya hati yang selamat atau hati yang tidak ada penyakit, hati yang sehat, ya, bahwasanya hatinya itu senantiasa terkait dengan Al-Quran, ya. Bahwasanya apabila kita ingin mengetahui apakah kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, atau seberapa besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka bisa kita lihat seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran, ya. Karena Quran itu adalah kalamullah yang ada di depan mata kita. Al-Quran itu adalah firman Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang musyahad, yang ada di depan mata kita. Nah, maka salah satu ciri hati yang selamat, ya, hati yang sehat, nah, maka orang tersebut cinta kepada Al-Quran, ya, cinta dan senantiasa terus membaca Al-Quran. Nah, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan di dalam apa? Di dalam baitnya beliau menyebutkan, wa inna kitaballahi awsaqu syafi'in wa akna ghuna'in wahiban mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula, ya. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya wa inna kitaballah awsaqu syafi'in, ya, bahwasanya Al-Qur'an kitabullah Subhanahu wa taala itu adalah pemberi syafaat yang paling kuat, ya, kepada sahibul Quran, kepada pemiliknya. Nah,
wa agna ghana'in wahiban mutafaddila, dan seutama-utama pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Nah, maka berbahagialah bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai dengan Al-Qur'an, ya, baik dengan pemahamannya atau dengan menghafalnya, nah, atau dengan mengajarkannya kepada yang lainnya. Nah, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadithuhu, yang tidak akan pernah bosan seseorang untuk apa? Untuk mengucapkannya. Nah, wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Nah, kemudian wa tardaduhu, ya, As-Sarih menjelaskan di dalam bait ini, wa tardaduhu, ya, dhamir ha yang ada pada lafaz ini bisa kembali kepada Al-Quran. Jadi maknanya wa tardadul Quran yazdadu fihi tajammula. Jadi ketika kita mengulang-ulang Al-Quran, maka akan semakin tambah kita menjumpai keindahan yang ada di dalamnya. Nah, contoh misalnya, kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah misalnya, kita dapati kisah Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan kisah tersebut diulang lagi di dalam surat Al-A'raf, ya. Dan kisah tersebut atau lafadznya tidak sama dengan apa yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kemudian diulang lagi di dalam ayat yang lain, Al-Hijr misalnya. Nah, dan lafadznya berbeda dengan yang ada di ayat sebelumnya. Diulang lagi di dalam surat yang lain, lafadznya berbeda dengan ayat atau surat yang sebelumnya. Nah, jadi ketika seseorang senantiasa membaca Al-Quran, mengulanginya, maka dia akan menemukan keindahan di dalamnya. Nah, kemudian Asy-Syarih menjelaskan wa tardadul qari, ya. Ketika seseorang membaca Al-Quran, ya, pembacanya, dia akan mendapatkan at-tajammula. Dia akan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya satu pahala ketika seseorang membaca Al-Quran, satu huruf yang dia baca, dia mendapatkan 10 kebaikan. Nah, ini yang kedua, ya, qiraatul Quran. Nah, maka kalau kita membaca sirah perjalanan ulama kita, ya, nah, kita dapati bahwasanya banyak di antara mereka yang menyelesaikan hafalan, menyelesaikan bacaan Al-Quran, ada yang menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu, ada yang menyelesaikannya dalam waktu 7 hari, ada yang menyelesaikannya dalam waktu 10 hari, ya, ada yang menyelesaikannya dalam waktu 11 hari. Nah, kalau kita baca sirah Syekhul Islam rahimahullahu taala, sujjina rahimahullah, ya, selama 27 bulan. Syekhul Islam dipenjara selama kurang lebih selama 27 bulan. Nah, selama 27 bulan ini beliau menyelesaikan bacaan Al-Quran sebanyak 80 kali. Ya. Nah, kira-kira dalam berapa hari beliau menyelesaikannya? Man ya'rif? 27 bulan menyelesaikan sebanyak 80 kali. Kira-kira dalam berapa hari beliau menyelesaikan bacaan Al-Quran tersebut? Nah, ya. Kalau dihitung-hitung, kira-kira beliau menyelesaikan hafalan Al-Quran tersebut dalam waktu 10 hari. Ya. Dalam waktu 10 hari, jadi per hari kurang lebih beliau membaca 3 juz. Nah, ya, kalau dihitung-hitung seperti itu. Dan akhir dari ayat yang beliau baca, yaitu akhir dari surat Al-Qamar, beliau membaca akhir dari ayat tersebut, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda azizim muqtadir. Ya, itu adalah akhir ayat yang dibaca oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Nah, maka apabila seseorang ingin mengetahui apakah hatinya itu ada penyakit ataukah tidak, ya, apakah hatinya itu termasuk hati yang selamat, hati yang tidak berpenyakit, maka bisa diukur seberapa besar kecintaan orang tersebut kepada Al-Quran, kepada kitabullah Azza wa Jal. Seberapa besar, ya, dia per hari membaca Al-Quran. Naam. Ini yang kedua. Naam. Tayyib. Kemudian yang ketiga, yang menjadi asbab salahul qulub, yang akan menjadi sebab baiknya hati seseorang, ya, setelah seseorang tersebut ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amalannya, kemudian setelah seseorang tersebut, ya, dekat dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Nah, sebab yang ketiga adalah al-istighfar, ya.
adalah orang tersebut senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya bahwasannya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan bahwasannya sifat yang ada pada diri setiap manusia, ya, wa kanal insan dhaluman jahula. Ya. Bahwasanya manusia itu disifati dengan sifat dhalum, sifat yang senantiasa berbuat zalim, kemudian sifat jahulan, ya, senantiasa atau jauh dari ilmu. Naam. Maka sudah pantas, ya, bahwasanya setiap manusia itu senantiasa lalai, ya, lalai di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lalai, ya, di dalam mengerjakan berbagai macam amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah. Naam. Maka sudah sepantasnya lah bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, awal dakwah yang disampaikan kepada umatnya itu adalah perkara tauhid dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirus syai', dan akhir dari dakwah para rasul tersebut yang disampaikan adalah al-istighfar, ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, ya, setelah beliau berdakwah kepada umatnya, ya, selama 1000 tahun, ya, kurang 50. Naam. Selama 950 tahun. Naam. Kemudian sedikit dari mereka yang menyambut seruan oleh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh, ya, menyatakan di dalam surat An-Nuh, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya, ya, faqultu astaghfiru rabbakum, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, menyeru kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum, maka meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi ampun. Naam. Kemudian yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan air hujan kepada kalian, ya. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kepada kalian harta dan akan memberikan kalian al-aulad, ya, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang lebat dan akan menjadikan buat kalian sungai-sungai yang mengalir. Naam. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, datang seseorang kepada beliau, ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, naam, rahimahullahu taala, datang seseorang kepada beliau, kemudian mengadukan kepadanya, ya. Mengadukan kepadanya bahwasannya dia adalah orang yang fakir, ya, orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Naam. Maka dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kepada orang yang mengadukan kepadanya tadi, istaghfirillah, memohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian datang orang lain, mengadukan kepada al-imam, kemudian menyatakan bahwasanya dirinya itu tidak mempunyai keturunan, ya, tidak mempunyai keturunan. Nah, maka dinasihatkan oleh al-imam, istaghfirillah, memohon ampunlah kalian engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi orang, ya, mengadukan bahwasanya kebunnya itu paceklik, ya, al-jadab, menimpa kepada dirinya, ya, al-jadab, ya, musibah paceklik, gagal panen. Naam, maka dinasihatkan oleh al-imam, istaghfirillah, meminta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian datang lagi orang mengadukan kepada al-imam, ya, bahwasanya kebunnya kering, ya, tidak ada air. Nah, maka dinasihatkan lagi, istaghfirillah. Nah, meminta ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang, ya, seorang mukmin yang dia senantiasa berusaha untuk memperbaiki hatinya, senantiasa berusaha agar hatinya itu tetap sehat. Nah, maka dia senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, di dalam setiap amalan-amalan yang dia kerjakan. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang menjadi asbabul qulub yang keempat, asbabul salahil qulub yang keempat,
ya. Di antara sebab-sebab yang menjadi baiknya hati, di antaranya adalah zikrullah, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Zikrullah azza wajal. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, "Alla bi dzikrillah tatmainnul qulub," ya. Tidaklah dengan apa? Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan sehat. Hati kita akan menjadi hati yang tenang. Naam. Baik. Maka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, ya, bahwasanya lisan itu adalah turjumatul qalb. Lisan itu adalah penerjemah hati, ya. Apapun yang dikatakan hati, pasti lisan menerjemahkannya. Naam. Maka hendaklah kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyebutkan, la yazalu lisanuka radban li dzikrillah, ya. Hendaklah senantiasa lisanmu, ya, terbasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah alamat, ya, alamat salahul qulub, alamat baiknya hati seseorang, ya, apabila seseorang tersebut senantiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara asbab, ya, di antara sebab-sebab baiknya hati yang lainnya, yang berapa tadi? 4, ya. Nah, yang kelima, bahwasanya hati tersebut, ya, mu'allaqan, ya, terkait bi faraidillahi ta'ala, ya. Hati tersebut terkait dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya. Naam. Ya, kalau seandainya kita memperhatikan syariat Islam ini, ya, dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala itu sungguh sangat mudah, ya. Naam, salat, ya, 5 waktu, tidak lebih kita mungkin melaksanakannya, ya. Sehari itu tidak lebih dari 1 jam dari semua waktu yang kita miliki. Nah, menjadi salah satu ciri, ya, menjadi salah satu ciri baiknya hati seseorang itu apabila seseorang itu merasa tidak tenang, apabila dia belum mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dirinya. Nah, hati tersebut menjadi gelisah apabila dia belum mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ini yang kelima. Nah, kemudian di antara asbab, ya, yang menjadi sebab baiknya hati, naam, yang menjadi sebab baiknya hati di antaranya adalah ghadul basar, ya, ghadul basar, yaitu menundukkan pandangan dari melihat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Naam, wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka menjaga kehormatan-kehormatan mereka. Naam. Salah satu faidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, naam, dari ayat ini, kenapa ayat ghadul basar ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nur, ya? Kenapa ayat ghadul basar ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nur? Naam, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasannya apabila seseorang itu menundukkan pandangannya, menghindari pemandangan-pemandangan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setitik cahaya pada hatinya. Naam. Dan kemudian apabila perkara tersebut senantiasa dia lakukan, sehingga dia terbiasa, naam, untuk melakukan ghadul basar, naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerangi hatinya. Naam. Baik, ini di antara perkara-perkara yang akan menyebabkan salahul qulub. Kemudian di antara perkara yang lain yang akan mendatangkan atau yang menjadi asbab untuk baiknya hati seseorang, yaitu seseorang tersebut menghindari apa? Al-aghani, ya, menghindari nyanyian-nyanyian, menghindari suara-suara alat musik. Naam. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan, inna min ummati, ya, bahwasanya akan datang dari umatku ini man yastahilu al-hir, ya, di antara mereka ada yang nantinya apa? Akan menghalalkan al-hir. Al-hir di situ maknanya adalah az-zina.
Ya, ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menghalalkan zina. Naam, wal harir dan kain sutra, kemudian al khamrul wal ma'azib. Naam, kemudian al khamr, kemudian al ma'azib. Ya. Naam, maka dari hadis ini diambil kesimpulan bahwasanya alat-alat musik, ya, ataupun nyanyian-nyanyian itu hukumnya haram. Naam. Pernah kita dapat, ya. Naam. Jadi kalau seandainya seseorang itu terlena dengan alat-alat musik, terlena dengan nyanyi-nyanyian, ya apakah ketika orang tersebut mendengarkan Al-Qur'an hatinya akan menangis? Ya. Apakah hatinya akan ternyuh? Atau akankah, ya, nasihat-nasihat yang dia berikan itu sampai ke dalam hatinya? Naam, tentu jawabannya tidak. Maka ya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di dalam baitnya, naam, al-hubbul Qur'ani wa hubbu bi alhanil ghana la yad fi qalbi abdi laisa yajtami'ani, ya, bahwasanya hubbul Qur'an, ya, hubbul Qur'ani wa hubbu alhanil ghina, ya, bahwasanya kecintaan seseorang terhadap Al-Qur'an dan kecintaan seseorang terhadap nyanyian-nyanyian atau merdunya suara nyanyian, di hati seseorang itu tidak akan pernah terkumpul menjadi satu. Ya, ketika kuat kecintaannya kepada Al-Quran, tentunya dia akan semakin lemah kecintaannya kepada apa? Nyanyian-nyanyian dan alat musik. Begitu pula sebaliknya, apabila kecintaannya kepada alat musik dan nyanyian-nyanyian tersebut semakin kuat, maka kecintaannya kepada Al-Quran akan semakin lemah. Nah, ini diantara asbab, ya, yang menjadi asbab salahul qulub. Nah, ini, ya, asbab-asbab yang disebutkan di sini, ya, tidak sebagai pembatasan, ini hanya sebagai contoh dan beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama. Tentunya di sana ada asbab-asbab yang lainnya, di antaranya adalah as-shadaqah, ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian ya melakukan amalan-amalan kebaikan. Naam, itu menjadi asbab salahul qulub. Kemudian di antaranya yang lain adalah talabul ilmi syar'i, ya, belajar tafaqquh fid din, mempelajari ilmu syar'i yang tentunya dengan ilmu tersebut seseorang akan terangkat, ya, derajatnya, kemudian akan mengangkat kebodohan dari dirinya sehingga syubhat-syubhat yang datang kepada dirinya tersebut akan tertolak dan di hatinya pun selamat dari apa? Dari penyakit syubhat. Naam. Ini beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, naam, yang berkaitan dengan apa? Dengan penyakit hati. Nah, kemudian sebagaimana tadi yang pertama disebutkan bahwasanya penyakit itu ada dua. Yang pertama adalah apa? Penyakit hati atau maradul qulub. Kemudian yang kedua adalah apa? Maradul badan, ya, atau maradul abdan. Nah, dan maradul abdan Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengisyaratkan tentang penyakit badan ini. Naam, tidak ada dosa bagi orang-orang yang buta. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang lumpuh dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang sakit untuk dia tidak ikut jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian secara ringkasnya Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasannya untuk kita mendapatkan badan yang sehat, ya, itu ada 3 hal, ya, secara garis besarnya. Yang pertama adalah apa? Hifdzus shihah. Yang pertama adalah dengan seseorang itu menjaga kesehatan. Nah, kemudian yang kedua adalah al-hamiyatu anil mu'di, ya, seseorang tersebut menghindarkan dirinya atau menjaga dirinya dari perkara-perkara yang menyakiti, ya, yang akan membuat dirinya sakit. Nah, kemudian yang ketiga, ya, seseorang tersebut istifragul mawadil fasidah, yaitu melepaskan dirinya atau menghindarkan dirinya dari perkara atau dari zat-zat yang merusak. Nah, dan 3 hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, nah, menjelaskan tentang rukhsah bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, ya, barang siapa di antara kalian yang sakit, nah,
ataupun ala safarin, ya atau seseorang atau di antara kalian sedang melakukan safar, tidak mukim, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nah, maka hendaklah dia mengganti di hari yang lain. Maka dari sini Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan yang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbuka bagi orang-orang yang sakit. Ya kenapa? Untuk menjaga kesehatannya, untuk memulihkan kesehatannya. Naam. Jadi ketika seseorang yang sakit tersebut kemudian tetap dia berpuasa, maka sakitnya mungkin akan bertambah parah. Naam. Kemudian dibolehkan pula bagi orang-orang yang sedang safar. Naam. Ini untuk menjaga dirinya supaya tetap sehat. Naam. Disebutkan di sini wa abahal fitru lil marid, ya, li udril marid, ya. Kemudian diperbolehkan berbuka bagi orang-orang yang sakit, liudril marid, ya karena udur, ya karena dia sakit. Walil musafir, dan bagi orang-orang yang sedang safar, bagi orang-orang yang berpergian, tolaban lihifdzi sihatihi wa quwwatihi. Maka ini dalam rangka untuk menjaga menjaga kesehatannya dan menjaga kekuatannya. Li'alla yadhibuha as-shaumu fi safar, ya. Supaya puasa yang dia lakukan ketika safar tersebut tidak menghilangkan kekuatannya dan tidak menghilangkan kesehatannya. Nah, ini jadi dua perkara tadi hifdzu sihah, kemudian wal hamiyatu 'anil mu'di, itu Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ini tadi. Kemudian istifragu anil mawadil fasidah, kemudian untuk membebaskan diri dari dari zat-zat yang merusak badan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain menjelaskan tentang al-hajj. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min ayyamin ukhra. Naam. Barang siapa di antara kalian yang sakit, naam, atau ada suatu penyakit di kepalanya, fa'iddatun min ayyam fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Naam. Jadi salah satu larangan bagi orang-orang yang sedang ihram itu adalah mencungkur rambutnya.